Ya, salam saudara-saudara. Hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius yang sekarang sampai di Matius pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 12 yang saya beri judul perkawinan dan perceraian. Saya bacakan ayatnya bagi kita semua. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Saudara-saudara, dari firman Tuhan yang baru saja kita bicara, yang saya berikan judul perkawinan dan perceraian ini, saudara kita bisa melihat bagaimana pada zaman Tuhan Yesus, pola pernikahan yang ada di bangsa itu, di orang-orang Yahudi pada zaman itu. Pernikahan menurut orang Yahudi tidak boleh dimasuki dengan ceroboh atau dilakukan dengan sembrono, atau pernikahan itu dianggap enteng, ya. Contoh, seorang laki-laki harus mengawini seorang anak gadis dari keturunan baik-baik. Ini ketentuan yang ditetapkan oleh orang-orang Yahudi, ya. Yang kedua, ia tidak boleh menggoda istri laki-laki lain. Yang ketiga, ia tidak boleh mengawini seorang perempuan yang pernah menjadi budak atau pelacur. Ini ketentuan umum yang dibuat oleh orang-orang Yahudi untuk membuat pernikahan tidak bodoh, tidak ceroboh, tidak menganggap enteng atau meremehkan sebuah pernikahan. Sehingga ada ketentuan-ketentuan, sehingga tidak semudah itu orang menikah, membuat sebuah pernikahan. Di dalam hukum Yahudi mengenai perkawinan dan kesucian sangat dijunjung tinggi, saudara. Karena firman Allah menyatakan di dalam Maliaki pasal 2 ayat 16, Allah membenci perceraian. Saya bacakan ayatnya bagi saudara. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Saudara, ini yang Tuhan tekankan dalam Maliaki pasal 2 ayat 16. Allah membenci perceraian. Namun, yang idealnya itu ternyata dalam kenyataannya tidak seperti itu. Ada dua unsur yang terjadi, berbahaya dan merusak dalam pernikahan menurut hukum Yahudi. Yang pertama, seorang perempuan adalah sebuah benda. Jadi menurut orang Yahudi pada zaman itu, perempuan hanyalah sebuah benda, tidak memiliki hak hukum. Pernikahan diatur orang tua untuk si perempuan, ya. Kalau laki-laki lain lagi, saudara bisa berdiskusi dan sebagainya.
atau oleh mak comblang, ya, untuk seorang wanita bisa mendapatkan pasangan. Prakarsa kalau untuk perceraian harus berasal dari suami. Jadi wanita tidak diberikan hak atau prakarsa untuk perceraian, walaupun nanti ada kemudahan-kemudahan juga oleh pengadilan agama pada zaman Tuhan Yesus untuk wanita bisa menceraikan pria. Tetapi umumnya perceraian hanya prakarsa dari suami. Jadi wanita tidak dapat menceraikan, ia hanya dapat diceraikan. Tetapi ada beberapa pengatur pengaman pernikahan terhadap wanita, saudara, pada zaman itu. Wanita hanya dapat menceraikan karena pelanggaran moral, ya. Yang lain tidak boleh. Jadi hanya boleh dapat diceraikan karena pelanggaran moral saja, saudara. Karena berzina, salah satunya yang Tuhan Yesus tekankan di dalam kitab Matius pasal 19 ini. Jadi setelah itu dia hanya dapat menceraikan karena pelanggaran moral, yang lain tidak boleh. Dan kalau dia sudah melakukan itu pun dia harus mengembalikan uang mahar. Jadi dipersulit untuk bercerai itu, saudara. Sekalipun ada dasar-dasar untuk boleh ia menceraikan karena perbuatan moral itu, ya saudara, berdasarkan firman Tuhan yang tadi dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Nah, pengadilan dapat menekankan seorang laki-laki untuk menceraikan istrinya apabila satu, menolak bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban rumah tangga, ya, kalau dilaporkan ke pengadilan. Ini yang bisa membuat pria diceraikan. Yang kedua, suami mengidap penyakit impotensi atau yang menakutkan, yang tidak menghasilkan keturunan, atau lepra, atau kalau zaman sekarang kayak AIDS gitu ya, penyakit-penyakit yang tidak ada sembuhnya, bahkan yang menular. Yang seterusnya, apabila menyuruh pergi meninggalkan tanah suci. Jadi pada saat itu, saudara, tanah suci adalah bahagian dari kehidupan orang Yahudi, ya. Sehingga kalau mereka disuruh pergi meninggalkan tanah suci, dia punya hak untuk meminta pengadilan menceraikan suaminya, saudara. Suaminya bisa, ya, dia punya hak untuk bisa menceraikan suaminya. Tetapi umumnya perempuan tidak memiliki hak hukum, saudara. Yang seterusnya, proses perceraian pada zaman itu sangat mudah sekali, karena ada beberapa penekanan-penekatan dalam aliran-aliran agama pada zaman itu tentang pernikahan dan perceraian. Contoh perceraian yang sangat mudah, apabila seorang laki-laki menuduh istrinya tidak perawan ketika ia mengambilnya, saudara, itu bisa langsung diceraikan, walaupun juga tidak langsung begitu mudahnya, tapi hanya dengan itu pun bisa. Si perempuan itu bisa diceraikan, ya, walaupun ia harus memberi bukti-bukti juga atas tuduhan itu. Ya, apabila tidak ada bukti, laki-laki itu harus dicambuk bahkan, dan harus membayar 50 sikal kepada ayah si gadis, karena bisa memalukan kan. Ternyata anaknya perawan, si pria ini kurang ajar, ya harus ada bukti yang jelas gitu ya. Makanya ketika sebuah pernikahan, saudara, orang-orang Yahudi, saudara, itu biasanya di pelaminan ada digelar kain putih, saudara, ya, sebatas untuk pernikahan dari si suami istri, sehingga ketika malam pertama pasti ada bercak darahnya. Nah, itu yang dilakukan oleh orang Yahudi, sehingga ketahuanlah bahwa wanita ini memang perawan, saudara. Apabila seorang laki-laki menggoda seorang gadis yang hampir menikah dan godaan itu terjadi dengan persetujuan gadis itu, keduanya harus dihukum mati, ya. Seterusnya, apabila seorang laki-laki menggoda seorang gadis yang belum menikah, ia harus mengawininya. Nah, ini prinsip-prinsip, ya, pada zaman itu dalam berhubungan dengan wanita, antara pria dan wanita. Untuk tidak mudah si pria menceraikan, maka harus membayar mahar, ya saudara. Jadi itu penting sekali, karena perempuan itu walaupun sudah berdosa berat, dia tetap maharnya harus dipulangin. Ya, jadi tidak mudah juga, bukan? Kalaupun si perempuan sudah berbuat dosa atau berzina, tidak mudah juga untuk diceraikan, karena dia boleh menceraikan, tapi maharnya juga harus dikembalikan, ya. Sehingga perempuan itu baru bisa diceraikan, saudara. Karena dasarnya di dalam Ulangan pasal 24 ayat 1 ini, saudara, dikatakan begini, apabila seseorang mengambil seorang perempuan muda
dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh, padahal kata-kata tidak senonoh itu, nanti uraiannya begitu panjang lebar, ada dua aliran yang besar di Israel, yang nanti saya jelaskan. Lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Luar biasa. Begitu ketahuan tidak senonoh, buat surat cerai, nih, keluar. Wah, begitu saudara, luar biasa kan? Begitu mudahnya perceraian dengan dasar ayat ini saudara. Sehingga para rabi akhirnya membuat aturan untuk mencegah ini, tidak mudah untuk langsung melakukan perceraian-perceraian itu. Maka dibuatlah turunan dari frasa kata tidak senonoh ya, dari Ulangan pasal 24 ayat 1 ini saudara. Jadi kata tidak senonoh ini ada dua aliran yang mengembangkannya. Yang pertama aliran Samai dan yang kedua aliran Hillel. Ya, ini rabi-rabi yang luar biasa saudara pada zaman itu dan sangat dihormati. Sehingga mereka membangun sebuah pengajaran yang akhirnya menjadi aliran Samai namanya. Ya, sebenarnya namanya Rabi Samai. Menetapkan ya aliran Samai ini kata tidak senonoh itu yaitu perjinahan. Titik, hanya perjinahan dan tidak ada alasan lain yang dapat dipakai untuk menceraikan seorang istri. Jadi aliran Samai ini benar-benar letterlek seperti apa yang firman Tuhan katakan. Hanya karena perjinahan baru boleh diceraikan. Maka Yesus juga di dalam Matius menjelaskan itu, kecuali berzina. Ya, lain dari itu saudara, kalau dia wanita itu mau diceraikan hanya bisa karena dia berzina. Tetapi aliran Hillel ini menafsirkannya berbeda lagi saudara. Dari kata tidak senonoh, ya dia menguraikannya begitu luas, ya begitu luar lebar, ya sehingga perempuan boleh diceraikan apabila satu menyediakan santapan malam tidak enak. Jadi pada zaman itu aliran Hillel atau Rabi Hillel ini itu membuat tafsiran seperti itu ya, jadi sebuah ketetapan, jadi hukum loh saudara, menyediakan santapan malam tidak enak. Jadi kalau istri tidak bisa menyediakan makanan enak, cerai. Wah, kalau zaman sekarang ini dilakukan, wah habis semua, wanita-wanita diceraiin semua sama suaminya. Banyak wanita-wanita sekarang nggak bisa masak saudara ya, jadi bisa diceraikan ya, gampang sekali. Terus yang kedua, wanita itu senang bepergian. Waduh saudara, kalau untuk zaman sekarang wanita-wanita bepergian senak udelnya saudara. Dikit-dikit pergi, dikit-dikit keluar saudara. Apalagi banyak mall sekarang gitu ya. Nah ini saudara, pada zaman itu Rabi Hillel itu atau aliran Hillel ini menetapkan boleh menceraikan istri yang suka bepergian ini. Ya, yang kakinya petakilan namanya gitu ya. Dikit-dikit jalan-jalan, dikit-dikit jalan-jalan. Nah ceraiin aja. Gitu, jadi pada zaman itu seperti itu. Atau pergi keluar dengan rambut tidak diikat. Bayangin saudara. Ya, hanya karena nggak ikat rambut saja bisa dicerain. Wah, kalau zaman sekarang ini dilakukan, suami-suami udah nggak punya istri semua nih ya. Ya, di wilayah ini juga di wilayah Jakarta khususnya habis, nggak ada lagi pernikahan ya saudara. Karena perempuan-perempuan dengan ketentuan seperti ini banyak ya terjadi sekarang ini saudara. Berbicara dengan laki-laki lain, haleluya saudara ya, laki-laki perempuan sekarang udah punya suami juga, laki mana aja diajak ngobrol seenaknya aja, nggak ada rasa malunya atau rasa hormatnya bahwa dia sudah punya pasangan hidup. Tetapi pada zaman itu dikatakan berbicara dengan laki-laki lain, ceraiin. Nah gitu ya. Seterusnya, bicara tidak sopan dengan mertua. Nah itu loh saudara. Jadi Rabi Hillel atau aliran Hillel menetapkan apabila seorang istri bicara tidak sopan dengan mertua, ceraiin. Sekarang saudara, perempuan-perempuan bukan hanya bicara tidak sopan, mertua aja dilawan, mertua dicaci maki, bahkan mertua dipukulin saudara. Luar biasa. Tapi pada zaman itu dikatakan cerai. Kalau begini nih, perempuan-perempuan sekarang habis dicerai-ceraiin, pada kurang ajar semua ya sama mertuanya ya. Itu layak diceraiin ya. Tapi itu pola aliran Hillel ya saudara. Ini pengajaran aliran Hillel pada zaman Tuhan Yesus. Seterusnya, apabila cerewet, suaranya sampai ke rumahnya tetangga. Udah cerewet, nyampe ke rumah tetangga lagi mulutnya, suaranya. Nah ini Rabi Hillel mengajarkan ceraiin perempuan cerewet. Waduh, haleluya. Kalau sekarang perempuan cerewet saudara,
bisa diceraiin habis nih perempuan-perempuan cerewet, saudara. Ya, apalagi yang saya sudah jelaskan panjang lebar seperti itu ya. Menyediakan makan malam tidak enak, senang bepergian, pergi keluar dengan rambut tidak terikat, bicara dengan laki-laki, bicara tidak sopan, sama mertua cerewet. Wah, saudara, laki-laki enak banget nikah ceraiin, karena dengan alasan seperti ini. Tragisnya, aliran Hillel inilah yang berkembang luas. Malah aliran ini yang paling rame, saudara, yang paling diikuti oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu. Menurut hukum rabbinik, perceraian wajib kalau perzinahan dan mandul. Nah, jadi pada zaman itu sebenarnya penetapannya seluruh rabi sama pada zaman itu, nggak hanya Hillel ya, nggak hanya Samai, tapi rabi-rabi yang lain pun mengajarkan sama prinsipnya, kalau perzinahan dan karena mandul boleh diceraikan. Nah, dengan dasar hukum di atas itulah orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus tentang boleh tidaknya menceraikan seorang istri. Tetapi jawaban Yesus berkata demikian. Yesus menjawab persoalan ini dengan permulaan penciptaan, di mana Adam dan Hawa diciptakan untuk masing-masing, bukan untuk yang lain, ya, untuk masing-masing, untuk kepada si wanita untuk si pria untuk si wanita. Jadi saling memberi yang terbaik, persekutuan yang lengkap dan tidak dapat diceraikan. Perkataan Musa bukan hukum, ya saudara-saudara, itu hanya konsensi atau prinsip hidup pada zaman itu. Karena pada zaman itu, saudara, bangsa-bangsa di sekitar orang Israel itu mengerikan sekali. Menceraikan itu bukan hal yang sulit, karena wanita pada zaman itu di luar Israel tidak terproteksi, saudara, tidak terlindungi dengan mudah. Gampang saja wanita waktu itu dirugikan oleh pria-pria. Ya, sehingga saudara, wanita seperti dianggap seperti benda saja yang mudah dilepaskan, mudah dijual dan sebagainya, saudara. Sehingga pada zaman itu dibuatlah peraturan oleh Musa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dijelaskan tadi ya, bahwa ini prinsip hidup ya pada zaman itu, saudara, yang sehingga diproteksi, kalau nggak bahaya ya. Sedangkan perceraian bagi Tuhan itu tidak boleh gitu ya. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, pada mulanya tidak seperti itu. Ya, kalau kita baca di ayat 4 di dalam kitab Matius, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Artinya setiap wanita, pria dan wanita yang sudah dinikahkan tidak boleh dipisahkan. Nah, saudara, istilah Yahudi perkawinan itu bahasa Ibraninya kidusin, artinya suami dikuduskan untuk istrinya dan sebaliknya, istri dikuduskan untuk suaminya. Jadi satu kesatuan. Ya, yang pertama, kesatuan total dalam sebuah pernikahan. Jadi perkawinan diberikan bukan supaya orang itu melakukan satu hal bersama-sama, melainkan supaya mereka melakukan semua hal bersama-sama. Itu sebuah pernikahan. Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul, begitu kata pepatah ya. Yang kedua dikatakan pernikahan adalah kesatuan total, ya, dua pribadi yang bersatu. Ya, yang satu lebih dominan tetapi saling melengkapi. Selalu tegang setiap waktu, ya itu repot, saudara. Jadi nggak bisa satu orang saja yang dominan, ngatur ini, atau si istri ngatur ini. Wah, nggak bisa, saudara. Dia ada kesatuan total, dua pribadi yang tidak bisa dipisahkan. Atau selalu tegang setiap waktu, berselisih, bertengkar, wah, bermasalah terus juga. Itu bukan kesatuan total, dua pribadi, saudara. Atau tanpa saling menerima satu sama lain, ya. Wah, itu juga repot. Ya, kamu bodoh, kamu miskin, kamu tidak kaya, dan sebagainya. Oh, nggak bisa. Kita harus saling mengerti, saling melengkapi, saling berbagi. Nah, yang ideal satu sama lain adalah saling melengkapi. Jadi saling berbagi, apa yang kita punya kita berikan menjadi sebuah kenikmatan atau kebahagiaan dari pasangan hidup kita, baik perempuan maupun wanita, saling membahagiakan. Ya, mengenal dalam waktu yang cukup sebelum sebuah pernikahan itu dibangun. Jadi dasar kekristenan itu jelas.
Dalam sebuah pernikahan tidak ada dasar kata percerai. Jadi kata bercerai itu tidak ada dasar dalam kekristenan. Ayat 10-12 dikatakan begini, hanya orang Kristen yang dapat menerima etika Kristen ini. Karena Kristus di dalamnya. Untuk ajaran lain saya tidak tahu, tapi kekristenan jelas mengajarkan hanya orang Kristen yang dapat menerima etika Kristen yang saya jelaskan ini. Kenapa? Karena di dalamnya ada Kristus. Berselancar dalam kebenaran. Amin.